Mungkin 2029 nih mobil bakalan laku buat kampanye ya. Siapa yang ngira kampanye di 2029? Kalian bosen gak sih kalau dilihat di jalan? Pasti tiap orang kaya di Indonesia itu punya namanya Toyota Alphard atau Velfire. Dan sekarang ada Lexus LM350 yang sebenarnya basicnya sama. Cuma ketiga mobil itu nggak punya direct kompetitor. Dulu ada Elgrand, Honda punya Elysion. Terus sekarang semuanya nggak ada. Nah sekarang ada kompetitor Alphard yang dimensinya itu lebih gede. Karena dari dulu Elgrand sama Elysion tuh dia lebih kecil dibandingkan dengan Alphard. Makanya buat orang-orang yang suka yang besar, ya itu kurang lah. Ini mobil kelihatannya lebih kecil karena desainnya lebih minimalis, lebih modern ya, simple, nggak banyak lekukan-lekukan aneh kayak Alphard. Tapi kalau kita cek secara dimensinya, dia ini panjangnya itu 5,3 meter. Catatan Alphard itu 5,1 meter yang baru. Lebarnya ini 2 meter. Alphard itu hampir 1,9 meter. Jadi ini lebih lebar, lebih panjang dari Alphard, tapi atapnya dibuat lebih pendek. Dan ini adalah mobil listrik. Jadi dia pakai baterai 90 kWh dan dia punya range sampai 530 km. Cuma untuk keluar kota, sepertinya orang kaya bakalan mikir karena kalau mereka keluar kota terus mesti ngecas, agak males biasanya. Tapi kalau misalnya kita mau ngecas, dia cuma butuh 30 menit untuk dari 20 sampai ke 80%. Nah, ini mobil ya, bentuknya sih keren. Dan di luar negeri, di Tiongkok, itu mereknya bukan MG sebenarnya, tapi Maxus. Tapi karena masih masuk satu grup, sekarang masuk Indonesia jadi MG Maxus EV, Maxus 9, Maxus 9. Dan kalau kita lihat lagi, coba mendekat di sini, ini velgnya, logonya Maxus, dan velgnya ini 19 inci, besar dengan ban Continental, ya, Eco Contact 6, dengan lebar 235, profil 55, dan R19. Ini velgnya, bagian sininya tuh alloy, tapi tengah-tengahnya sini, karena dia mobil listrik, jadi harus velg yang aerodinamis, ini dibikin dari plastik. Dan modelnya bagus sih. Gue suka two-tone colornya tuh bukan two-tone, tapi triple tone color. Abu-abu, silver, sama ada warna semacam copper kali ya. Terus ke samping, ya, di sini, ini hitam doang, padahal kalau versi yang paling tingginya di luar itu dia ada sensor di sini. Jadi emang dia udah bisa nyetir atau parkir secara otomatis, tapi kayaknya versi Indonesia nggak dimasukin. Dan konon katanya mobil ini, konon ya, gue nggak tahu kebenaran atau enggak, sedang diusahakan untuk di CKD dan harganya itu pasti jauh lebih terjangkau dibandingkan Alphard ya. Alphard 1,6 miliar yang hybrid, Velfire 1,8, Lexus LM 2,1. Ini bisa nggak ya di bawah 1 M ya? Oke, ke samping lagi lihat. Ini door handle-nya nyambung sampai ke bagian tengah. Kayak apa? Honda Elysion. Atapnya ini dibuat two-tone color. Sama ke bagian belakang sini. Di sini ada chrome-nya. Nah, segaris gini. Jadi kalau Alphard nih chrome-nya di sini ya. Kalau ini di bagian belakang. Nah, di bawah sini ada chrome lagi juga. Dia punya wheelbase panjang banget, 3,2 meter ya. Sama bagian belakang sini udah kelihatan nih panjang. Cuma karena dia bentuknya rata-rata doang gitu ya, nggak banyak luka-lukaan aneh, kita nggak nyangka bahwa mobil ini lebih panjang dibandingkan dengan Alphard yang gue bilang tadi. Dan kenapa mobil-mobil zaman sekarang tuh lampunya semua begini semua ya. Jadi ada lurus terus ada ke bawahnya. Dan ini pun juga sama. Dan detail dari lampu juga bagus ya. Jadi di dalamnya ada mika lagi gitu ya. Sampai ke bawah juga bagus kelihatannya. Dan kebetulan kita tadi udah pinjem kuncinya. Jadi kuncinya ini kita pegang. Nah, ini dia kuncinya. Bentuknya sederhana, seperti ini aja. Kalau kita tendang di sini, bisa kebuka hanya dalam satu kali percobaan. Nggak perlu berkali-kali. Oke, bagian belakangnya seperti ini ya. Dia punya bagasi yang cukup besar. Dan kalau kita butuh ruang yang lebih gede, tinggal ditarik di sini, kita bisa majuin. Majuinnya halus banget ya. Gampang. Nggak pakai tenaga. Halus banget nih. Terus di bagian bawah sininya sayang sekali dia nggak ada storage ya, kayak Alphard atau Velfire atau Lexus LM. Kalau yang lainnya kan biasanya ada di sini ada storage, Serna juga ada storage. Kenapa ini nggak ada? Karena ada baterai. Baterainya juga gede, 90 kWh. Nah pertanyaannya gimana cara buat ngelipetnya? Kita tarik sini ya, seperti ini. Dan dia bisa, wah, bisa rebah juga ya. Turunin lagi, udah. Ngelipetnya gini doang ya, nggak bisa di ke kiriin atau ke kanan. Jadi cuma segini aja kalau kalian pengen ngelipet gitu.
Ada. Nah, terus di sebelah kiri sini ada storage besar, di mana isinya ada subwoofer. Jadi dia ada dua tipe ya, ada yang 12 speaker sama ada 9 speaker. Nah, tapi ini tipe paling tinggi, yang 12 speaker. Ini subwoofer taruh sini, sama mungkin di sini ada toolkit tapi lagi dicopot kayaknya ya. Sepertinya. Ini ada tempat buat AC-nya, sama ada colokan 12 volt di sini. Ini kita naikin lagi, biar nanti kita akan... Terus ini kita mundurin lagi. Kita naikin lagi, biar kita nanti coba seperti apa duduk di bangku belakangnya. Oke. Bisa rebah banget ya. Nah, cuma ininya kurang tinggi nih. Apakah bisa disetting bisa lebih tinggi? Nanti kita lihat dari depan. Oke, kita tutup. Ada dua buah kamera. Pertama kameranya agak nongol di bagian sini, sama di sini kameranya lebih kecil. Terlalu mundur kursinya ya? Kayaknya kursinya harus dimajuin sedikit. Majuin sedikit. Ya karena kalau terlalu rebah, dia mentok ternyata. Oke. Tutup. Nah, seperti itulah. Kita masuk dari bangku tengahnya dulu. Kita masuk, dan seperti halnya Alphard, jaraknya tuh agak lumayan tinggi, tapi ternyata meskipun dia punya baterai di bawah, nggak tinggi-tinggi amat loh. Ini masih oke, ya. Masuk, ada pegangannya di sini, dan pegangannya juga dibikin ada kayak rubber finishnya, biar lebih enak dipegang. Masuk ke dalam sini. Nah, ini nih, yang hilang semenjak Alphard generasi kedua. Jadi, Alphard generasi kedua itu punya tempat kaki, ya, seperti ini. Nah, di Alphard generasi 3, kemudian keempat, itu nggak ada. Nah, ini kalau kangen kalian bisa ketemu di sini. Dan seperti biasa dong, pastinya dia bisa diatur recline dan kawan-kawannya. Cuma untuk mengaturnya, sayang sekali dia cuma bisa pakai layar sini. Nggak ada tombol fisiknya. Jadi kalau misalkan layarnya udah nyala gitu ya, ini baru bisa kita atur. Headrestnya bisa naik turun, ya kan? Kursinya bisa dikebelakangin, ke belakang biar bisa tidur. Dan kursinya cukup empuk, ya. Cuma emang nggak seempuk Alphard. Emang kelihatannya nggak selebar Alphard ya, tapi buat gue ini udah lebar banget loh. Dan juga kita bisa atur buat pemanas sama pendingin. Ada 3 level di sini, ya. Dan ini kita bisa extend. Jadi kita bisa ke kiriin, biar Nah, ada satu tombol extend itu langsung dibikin, wah, bisa maju tuh. Jadi nggak cuma naik, tapi leg rest-nya juga bisa dimajuin lagi, ya. Dan recline-nya ini bisa rebah sekali. Nah, jadi kita bisa tidur sepanjang perjalanan. Oke. Kalau mau dibalikin gimana? Kita tinggal pencet di sini ya. Nanti dia akan tegak dengan otomatis. Leg rest-nya juga. Nah, turun. Dan kita bisa keluar dengan gampang. Itu yang paling penting sih. Cuman, karena dia semuanya itu full dari touchscreen ya. Jadi kalau kita lagi mau buru-buru, mau ngatur settingan itu nggak bisa secepat Alphard ya. Harusnya dia dikasih tombol fisik. Dan kalau kita mau atur weight rest sama leg rest-nya, itu ada menu yang terpisah dari basic function sama di bagian sini. Jadi ini lambarnya, bagian tengahnya sini itu bisa diatur ke atas ke bawah atau maju mundurnya, sama leg rest-nya ini juga bisa diatur kepanjangannya dan lain-lainnya. Cuma kontrolnya terpisah. Dan ada massage-nya. Jadi kita bisa, bisa, aduh, berasa punya kursi Ogawa tuh ya. Ini pijitnya kerasa loh, lebih kerasa dari Alphard loh, bener-bener didorong. Nice. Butterfly, waist, ada snake itu apa, jadi ular gitu? Oh, comfort. Wah, enak sini. Terus di sini kita bisa buka ya. Nah, kita keluarkan. Wih, jadi keluar meja ya. Oke, nah seperti ini bisa maju mundur. Nice. Cuma emang dia nggak se-firm Alphard sama Vellfire ya atau Lexus LM ya. Dia masih agak sedikit goyang-goyang. Tapi ini bagus sih. Sama di sini ada tempat buat penyimpanan kalau kita buka. Dan di sini ada colokan buat kita ngecas di bagian sininya. Tutup. Oke, udah. Jadi seperti ini. Kita tutup lagi ya. Kita lipat seperti ini. Naikin. Mundurin. Tekan. Tapi ini yang bikin kaget nih. Asik. Keren. Tutup lagi ya.
agak sedikit pakai tenaga memang. Waduh, cuma nih kursi pijitnya enak loh. Di sini ada cup holder ya sebelah kanan. Dan kalau kita mau naruh HP, biar gampang, bisa ditaruh di sini. Nah, cuman di sini nggak ada charger ya, jadi chargernya cuma di situ doang. Sama di sini, oh ini bisa kita majuin buat nutup ya. Jadi kalau kita nggak butuh, tinggal dimajuin, nanti dia akan nutup. Sama dia, ininya sih sayang headrestnya ini, walaupun dia bisa naik turun secara otomatis, dia nggak bisa diatur kupingnya. Jadi kalau kita tidur di mobil, gue suka pakai kupingnya ini gue tekuk, biar kalau kita tidur kita nggak jatuh kiri kanan kepalanya. Udah. Sisanya ini kursi tengahnya gue nggak ada komplain sama sekali. Ini bener-bener bagus. Jangan sampai HP gue kebawa sama orang lain. Sama kita belum explore di sini nih. Jadi di menu utamanya dia bentuknya seperti ini ya. Kita pencet ini ada scenario center, summer cool, winter warm, present comfort, dan rest moment ya. Rest moment tuh kayak gimana nih? Dia akan mundur, dinaikin sama dia. Kok nutup ya? Ada Omobi. Enggak, ini ditutup dari belakang. enggak, karena gue pencet rest moment, dia kayak ada memory seat gitu. Langsung nutup semuanya. Ini joknya agak keras ya, Wan, sayangnya. Iya. Kayak Eropa-Eropanya masih ada nggak sih? Kayak Eropa-Eropanya dari mana? Iya kan, kursi keras-keras gini kan ada Eropanya. Eropanya keras tapi ngejagain kanan kirinya. Ini kalau ini agak rata tuh, pinggir-pinggirnya nggak ngejaga. Tapi belakangnya enak ah. Ini kenapa Mercedes-Benz banget ya? Ya, berasa ya? Ininya, ini... Ada seat linkage, sleep comfort. Jadi, the seat is adjusted to a lie flat position. Bisa dibikin, oke. Sleep comfort mode. Kayaknya kalau yang sebelah kiri dia bisa maju deh ininya deh. Kursi tengahnya deh. Kursi depannya. Ini karena sebelah kanan aja nih. Udah. Ini ada tempat handphone loh. Iya, segitu doang. Sama coba aja. kita yang di sini ya. Ini kalau bisa di bawah 1M nih ya. Nggak mungkin di bawah 1M. Ini dulu perkiraannya Oh, ke tengah dulu ke dia. tengah dulu. Tuh, depannya maju kan? Oh iya. Asik tidur, Pak. Aduh. Kayaknya mentok gara-gara mungkin kalau jok belakangnya dilipat bisa lebih tidur kali. Mungkin. Coba. Wih, ininya naik banget loh. Tinggi banget. Ininya tinggi ya? tinggi banget dan bisa dimajuin lagi tuh. Tuh, lihat tuh. Wah, ini bener-bener dibikin kurang tidur. flat. Ini punggungnya tuh masih... Apa karena ini belakangnya? Oh, ini. Bentar. Ger, coba Ger. Ini lu buka belakang. Oh, ini mijit. Ditarik dulu. Ini soalnya mentok sama jok belakang. Coba ya. Nah, bener kan? Ini kita mundurin lagi dan ini bisa dibikin lebih rebah lagi nih, Om, ternyata. Tapi lebih enak nggak dengan lebih rebah? Enggak sih. Kok bunyi kretek-kreteknya? Coba ya. Sama. Kayak ada penguncinya gitu. Heeh. Ini kalau terjadi kecelakaan posisi begini glosor nggak? Glosor. Nah, terus kalau mau balikin pencet yang ini nih. Cuma dia electricity agak sedikit lambat sih ya. Mana nggak ngaruh? Tahan lama. Tahan lama tuh berarti Dah. endurance. Udah lepas. Ya takutnya kan kalau kepencet terus ini kan. Bangunnya buat bangunin nih. Nah, ini nih Om. Bayangin ininya. Kacanya gede banget loh ini. Ini sampai belakang ya. Cuma kan bukanya belakang. nggak bisa sampai nah segini bukanya. Oke, ini pencet lagi ya. Enggak, ininya Nggak bisa. bisa. Bisa sampai belakang lagi ininya doang. Masa? Coba. Cuma yang mananya ya? Tuh udah ada ajudannya tuh. Oh iya bener. Ini gimana cara buka belakangnya ya? Udah habis kali. Percuma ada kaca begitu ya? Ini tutup Oh, dulu. ini buat kaca. Hah? Kok gambarnya buat jok itu? Ini gambarnya buat jok bukan buat kaca. Oh, ini bisa nih ke iya. belakang lagi. Jadi sampai ke bangku baris belakang itu tetap dapat kaca di atas. Wan, ini tombol apa sebenarnya, Wan? Gak tahu gua. Kok dipencet itu dia yang buka sunroof. Ini nggak ada gambarnya di gambar jok. Kalau kita pencet, Oh, enggak. Ini karena dia ada plastiknya nih. Oh, ya nempel kan? plastiknya. Nempel. Buat apa ya? Sama ada dicopot. Iya. Nih Om, lihat nih Om. Set. Mana bukanya? Oh. Mana sih pencet bukanya? Oh, enggak dibuka gini. Ini. Enggak gini. Nih. Set. Wih. Ya, ini ereksi ya. Nih. Ini tidak ramah Ereksi. nih di channel Ridwan Hanif ini kayak Kenapa gini. sih? Nggak apa-apa. Apa artinya ereksi apa? Itu kan kalau mau ituin beton. Iya, erection, iya. Heeh. Nah. Tapi nggak se-firm Alphard.
Alphard, Lexus LM. Tapi lumayan lah. Sama ini nggak ada entertainment belakangnya ya? Ini cuma gini aja. Nggak ada. Duduk belakangnya enak. Lumayan. Nggak gini. Kurang empuk. Sama Alphard empukan Alphard. Empukan Alphard masih. Bukan nggak enak, tapi kurang empuk. Enak kok, enak. Gue suka. Coba sekarang kita ke belakang. Dan karena dia emang lebih panjang dari Alphard, ini lebih lega sih jujur aja ya. Ini kita masih banyak punya ruang kaki, ruang kepala juga masih ada. Cuma untuk ruang kepala mungkin dia hampir tipis ya, nggak segede Alphard karena dia lebih pendek dari Alphard dan di bawahnya ada baterai, jadi harusnya dia lebih tinggi. Dan di sini ada tombol ya. Gue pikir ini buat ngelipat depan biar kita keluar gampang dari samping, tapi ternyata enggak. Ini tombol buat negakin kursi depan. Jadi kalau misalkan kita mau duduk di belakang, dia masih model rebahan, pencet ini dia akan tegak lagi. Dan ini legroomnya emang gede ya. Belakang bisa rebah seperti ini ya. Aduh, kenapa ini yang belakangnya headrestnya lebih empuk dibandingkan dengan yang depan ya? Harusnya depan lebih empuk dibanding belakang. Ini belakang empuk banget. Cuma kalau kita serebah ini, kita harus agak maju karena belakang nggak bisa nutup pasti. Dan di bagian tengah sini dia nggak ada armrest ya. Kalau dikasih armrest mungkin lebih enak lagi. Jadi kayak depan belakang itu kayak dapat captain seat. Sama kita dapat USB di bagian sini nih. Ini USB-nya agak tersembunyi, ada speaker. Ininya dia pakai empuk-empukan. Cuma sayang dia nggak ada sunshade-nya di bagian sini, termasuk juga di bagian depannya. Ya, jadi kalau kita butuh tambahan privasi, kayaknya kita harus nambah itu sendiri, korden sendiri. Oke, cuma ini lega sih, lega, gede, mewah, dan ada varian yang warnanya putih interiornya, kayak gini. Kalau masuk ke Indonesia warnanya putih, gua rasa sih lebih cetar ya, lebih membahana gitu. Cuma di dalamnya emang gede, lega, wah mewah sih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Wah, interior dia dibikin lebih rendah dibandingkan dengan Alphard, tapi ini masih panjang. Dan kita duduk ini bisa bener-bener rendah banget, jadi kayak kita bawa sedan ya. Setirnya besar sekali, tulisannya Maxus. Dan ada layar kecil di bagian sini, dan layar tengahnya ini juga menurut gua agak kurang gede ya. Tapi udah lebih dari cukup. Nah, sebenarnya mobil ini punya bahan-bahan mewah ya. Ini soft touch, di sini juga kulit lagi kan. Di sini emang bagiannya plastik, di sini juga. Oh, di sini nggak plastik ternyata. Di sini pakai kulit juga, kulit sintetis. Pokoknya banyak yang lembut-lembut di sini. Dan door trim ya, gue suka tuh kayak ada model tanduk kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau nutup bisa pegang itunya atau pegang yang buat masukin tangan ke situ. Nah, cuma ini karena warnanya terlalu monoton, abu-abu banget dan nggak ada panel-panel kayunya, jadi lebih kesannya lebih ke modern, kurang klasik dan kurang aura kemewahannya. Cuma ini sunroofnya di atas ya. Wih, bisa dibuka loh. Kalau Alphard ya bagian sini cuma tilting doang. Jadi ini bisa buka sunroof depan sama belakang sekaligus. Mau kampanye enak, bisa kampanye di depan atau kampanye di tengah. Nice. Mungkin 2029 nih mobil bakalan laku buat kampanye ya. Siapa yang ngira kampanye di 2029? Coba komen di bawah. Nah, terus layarnya coba lihat ke sini. Ada banyak banget yang bisa kita setting ya. Buka tailgate, rear sunroof, front window, rear fog lamp. Dan ini nih, kita buka rear window. Weh. Ini bisa dibuka. Dibukanya gede. Wih, bagus. Ini nih. Jadi mobil Alphard itu salah satu keunggulannya itu kaca tengahnya itu bisa dibuka. Tapi ini lebih keren lagi karena dibukanya bisa sampai full. Jadi kebayang kalian jadi pejabat ya, mau dadah-dadah, mau salaman tuh gampang banget karena kacanya bisa dibuka full. Sedangkan Alphard atau varian terbaru, dia kacanya makin kecil dan ada gundukannya. Jadi kalau kita mau salaman tuh nggak enak. Ini bisa nih. Nice. Nah, kita tutup lagi fully close ya. Dan bisa diatur right hand side-nya atau left hand side di sini ya. Ya, mungkin akan jarang kita pakai karena agak repot, kita masih masuk ke menu-menu ya. Release park brake ada di sini. Driver seat dan kawan-kawannya, ada Apple CarPlay. Terus sini ada standar headrest, FM. Tapi sebenarnya asli kita dapat shortcut di sini ya. Dimana kalau kita pencet, nanti di atas sini nih akan keluar menu-menu seperti ini. Tuh. Dia sebenarnya juga sudah pakai dual zone, tapi karena tombol shortcutnya ini nggak ada dual zone, kesannya kayak cuma single zone aja gitu, padahal dia dual zone. Kemudian di bawah sini ada colokan USB 12 volt ya. Oh, ini ada tempat buat naruh handphone, tapi untuk wireless chargingnya dia ada di bagian sini. Jadi ini bukan wireless charging. Wah, sama di sini dikasih blue loh. Jadinya pas dipegang tuh enak.
Nah, di sini ada separator, bisa dipindah ke depan, bisa dipindah ke belakang ya. Sampai ke sini nih ada karet-karetnya semua. Jadi biar kita naruh barang itu nggak bunyi-bunyi. Nah, kemudian di sini kita pencet. Nah, ada storage yang kebukanya kanan kiri ya. Sama ini semuanya dibikin pakai full sweat. Nice. Terus di sini ada laci. Nah, tapi ini lacinya nggak ada karet full sweatnya ya. Masih plastik yang bagian sininya. Ada adaptive cruise control dan ada heated steering wheel. Jadi heatednya itu nggak cuma di bagian kursi, tapi juga ada di steering wheel. Wah, ini sih nice ya. Kalau mobil ini bisa dijual dengan harga di bawah 1 M misalkan ya. Gue sih lebih pilih ini dibandingkan dengan Alphard dengan harga 1,6 miliar. Nah, ini sama kayak Alphard tuh. Tuh, dia pakai digital mirror juga. Di bagian atasnya sini ada kaca, ada lampu ya. Nah, sekarang kita buka kap depannya. Siapa tahu ada storage. Gue belum lihat soalnya. Oke, kita buka. Wah, ternyata bener ada storage-nya ya. Jadi kita bisa bawa duren tanpa harus takut kabinnya bau. Nah, cocok nih buat yang suka ke daerah-daerah ya. Dan di sini lihat ada, oh ini charger portable-nya ya. Cuma pasti jarang kepake karena kalau beli mobil listrik harus banget punya wall charger. Ini karena belum dijual secara umum ya, baru diperkenalkan doang, baru studi. Jadi belum tahu kalau beli ini dapat wall charger atau enggak. Tapi kalau yang MG lainnya semuanya dapat sih. Nah, terus di sini ada lagi nih. Oh, ini toolkitnya. Ini ada untuk di towing mobilnya. Terus kita buka di sini. Ah, charger lagi. Ada 2. Type C. Oke, kita tutup ya. Di sini ada minyak rem. Ini ada washer. Di sebelah kiri sini ada apa nih? Coba kita buka ya. Oh, ini ada coolant. Ada yang buat baterai sama buat motor listrik. Ada 2 sekaligus ya. Dan di sini ada apa? Oh, ini akinya nih. Ada di bawah sini. Dan kebetulan karena mobil di display, akinya langsung di jumper seperti itu. Nice. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ada sel lengkap ya. Ada kamera di situ, sama di sini ada radarnya di bagian sini. Oke. Wah, ini sih kalau dikasih harga menarik ya. Ini jadi alternatif yang oke banget dibanding Alphard. 1,6 miliar kemahalan, apalagi yang Velfare 1,8 miliar. Ini bisa jadi alternatif yang menarik kalau harganya bagus. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Ya, buat teman-teman yang punya opini tentang mobil ini, apakah mungkin bisa mengalahkan Alphard? Coba komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk cek deskripsi, ada playlist mobil apa saja yang baru yang kita bahas di IMS 2024 ini. Saya Danif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.